Wahabi yang sesat itu pengikutnya Wahab bin Rustum pada abad ketiga Hijriah. Jawaban kita, itu Wahabi masa lalu yang sesat. Kamu Wahabi juga, Muhammad bin Abdul Wahab itu Wahabi juga, dan itu Wahabi modern, sesat juga. Sama-sama sesat. Cuma kamu lebih sesat dari yang dulu. Mengapa? Kalau Wahabi masa lalu, Khawarij masa lalu, itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Kalau Wahabi sekarang mengkafirkan orang yang melakukan sunnah. Lebih parah yang Wahabi sekarang. Itu Wahabi masa lalu lebih ringan dari kamu. Kamu lebih berat lagi kamu. Karena Wahabi yang dulu mengkafirkan pelaku dosa besar, Wahabi yang sekarang mengkafirkan pelaku sunnah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwatul iman, lagi-lagi beredar sebuah video dari Pulan bin Pulan yang terus-menerus melemparkan subhat, pitnahan-pitnahan keji terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Yang dia sebut bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah merupakan dakwah Wahabi yang sesat, yang dikait-kaitkan dengan dakwah Khawarij Wahabi, merujuk pada Abdul Wahab bin Rustum yang wafat pada tahun 2011 Hijriah, yang merupakan sekte sesat Wahabiyah Rustumiyah yang berkembang pada abad 2 Hijriah di Afrika Utara. Ini merupakan Khawarij Ibadiyah yang sama sekali tidak memiliki kaitan atau hubungan baik secara genealogis maupun ideologis dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia Pulan bin Pulan mengatakan bahwa dakwah sekte Wahabi tempo dulu ini merupakan dakwah Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Akan tetapi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini merupakan dakwah Wahabi yang lebih sesat, sebab termasuk Wahabi modern yang mudah mengkafirkan para pelaku yang mengamalkan sunnah. Ini jelas merupakan fitnah dan tuduhan yang sangat berat. Tuduhan seperti ini wajib dibuktikan dengan dalil-dalil secara ilmiah dan dibuktikan dari perkataan langsung dari orang yang dituduh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan sekedar klaim atau omong kosong belaka. Kami ingin menyampaikan 4 bantahan terkait tuduhan dan fitnah dari Pulan bin Pulan tersebut. Bantahan pertama, bahwasanya tuduhan tersebut sama sekali belum pernah dibuktikan. Sampai dengan detik ini belum pernah ada satupun bukti-bukti ilmiah yang sahih dari orang-orang yang menuduh, memfitnah bahwasanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dakwah Wahabi sesat yang mudah mengkafirkan, terlebih mengkafirkan orang-orang yang mengamalkan sunnah. Tidak ada sama sekali satu bukti pun yang sahih melalui kitab-kitab karya-karya beliau rahimahullah yang beliau tulis. Sebaliknya, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkali-kali beliau membantah tuduhan-tuduhan tersebut melalui kitab-kitabnya, melalui karya-karya ilmiahnya yang banyak dipelajari oleh para ulama, demikian pula oleh para penuntut ilmu. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Majmu' Mu'allafat Risalah 11, beliau mengatakan, la akafaru illa man arafa dina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengkafirkan kecuali orang yang sudah mengenal agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa ba'da ma arafahu sabbahu. Kemudian setelah orang tersebut mengenal agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia justru mencelaknya. Wa nahan nasa anhu, dan mencegah, melarang manusia untuk mendapatkan hidayah dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adaman fa'alahu, dan juga memusuhi orang-orang yang mengamalkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengamalkan tauhid dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau tidak bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin atau takfir. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak zaman para sahabat, mereka tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar, terkecuali jika mereka menghalalkan dosa-dosa besar tersebut. Imam At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah mengatakan, wala nukaffiru ahadan min ahlil kiblati bidanbin. Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat, malam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkan perbuatan-perbuatan dosa besar tersebut. Inilah yang merupakan akidah yang dipegang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah.
Karena itu menyamakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dengan dakwah Ibnu Rustum Wahabi tempo dulu, bahkan dikatakan lebih sesat daripada Wahabi tempo dulu, yaitu mudah mengkafirkan orang yang mengamalkan sunnah, maka ini merupakan kedustaan, ini merupakan fitnah yang besar. Kemudian bantahan yang ketiga, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau justru memperingatkan kaum muslimin agar berhati-hati di dalam masalah takfir. Dalam risalah-risalah, kitab-kitab yang beliau tulis, beliau justru menjelaskan bahwa dalam masalah takfir ini memiliki syarat-syarat dan juga penghalang tertentu. Tidak setiap orang yang terjatuh kepada kekufuran lantas dihukumi dengan kafir secara individu, terkecuali jika sudah tegak hujah kepadanya dan juga sudah hilang penghalangnya. Inilah yang merupakan prinsip yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Demikian pula dengan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya. Kemudian bantahan yang keempat, siapakah yang dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah? Perlu diketahui ikhwatul iman, bahwasanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah mengajak kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah, untuk menjauhi perbuatan syirik, meninggalkan istighosah kepada orang mati, kemudian menyembah kubur, menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah, mengajak kaum muslimin untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau terus-menerus mendakwakan tauhid, terus-menerus mendakwakan agar kaum muslimin mentauhidkan Allah, meninggalkan perbuatan syirik. Maka dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab banyak sekali dimusuhi oleh mereka yang memegang teguh ajaran-ajaran tradisi nenek moyang, kesyirikan, kebid'ahan dan yang lainnya. Dituduh dengan dakwah Wahabi sesat, mudah mengkafir-kafirkan, Khawarij, dan tuduhan-tuduhan keji yang lainnya. Padahal tuduhan-tuduhan tersebut telah dibantah melalui karya-karya ilmiah beliau, melalui kitab-kitab beliau yang banyak disyarah oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak dipelajari oleh para penuntut ilmu. Maka ikhwatul iman, di antara faidah pada video ini, jika ada seseorang yang dituduh memiliki keyakinan tertentu, sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, dia dituduh Wahabi sesat, dituduh Khawarij, mudah mengkafirkan, maka sikap ilmiahnya adalah dengan membuka kitab-kitabnya, membuka karya-karyanya, diteliti, ditelaah, dipelajari, lalu dibuktikan secara ilmiah. Membaca karya-karyanya secara utuh, tidak hanya menerima sepotong-sepotong tuduhan dari lawan-lawan yang membenci dakwah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun bin naba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik yang membawa berita, maka telitilah terlebih dahulu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita semua taufik, sehingga hati kita jujur dalam mencari kebenaran, menjaga adab dalam berdiskusi dengan akhlak yang baik, demikian pula dengan ilmu, dan tidak berbicara tentang agama tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa adab dan hikmah. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.